Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam bidang industri berdasarkan artikel dari Binus University yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence untuk Industri atau untuk bidang industri. Artificial Intelligence atau AI saat ini menjadi salah satu teknologi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan industri modern. AI disebut sebagai teknologi revolusioner karena mampu mengubah cara kerja manusia menjadi lebih praktis, cepat, dan efisien. Tidak heran jika semakin banyak perusahaan dari berbagai sektor mulai mengadopsi teknologi ini. Artikel tersebut menjelaskan bahwa penggunaan AI dalam industri tepat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor. Beberapa contoh pemanfaatan AI dalam industrinya antara lain: yang pertama, AI dalam layanan customer service, misalnya chatbot dan virtual assistant. Dengan adanya teknologi ini, perusahaan dapat memberikan layanan pelanggan yang lebih cepat dan bersifat personal. Teknologi pendukung yang digunakan adalah Natural Language Processing atau singkatannya NLP, yaitu kemampuan AI memahami bahasa manusia sehingga dapat merespons secara relevan. Dan yang kedua, AI juga digunakan dalam otomasi dan proses manufaktur. Teknologi seperti robotik, machine vision, dan predictive maintenance dapat membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengurangi biaya operasional, serta melakukan pengelolaan inventory dan supply chain secara lebih akurat. Dan yang ketiga, AI memberikan kontribusi besar pada sektor transportasi modern seperti pengembangan kendaraan, self-driving, dan sistem manajemen lalu lintas cerdas. Teknologi ini membantu meningkatkan keamanan, mengurangi kecelakaan, dan menciptakan efisiensi transportasi. Lalu yang keempat, dalam industri keuangan, AI digunakan untuk mendeteksi penipuan atau fraud secara real time melalui analisis data transaksi. Kelima, AI juga memiliki peran penting dalam strategi pemasaran personal. Dengan bantuan machine learning, perusahaan dapat memahami perilaku pelanggan dan memberikan rekomendasi produk yang tepat sasaran. Berdasarkan pemaparan artikel tersebut, saya menyusun hipotesis bahwa jika teknologi artificial intelligence diterapkan secara luas di berbagai sektor industri, maka produktivitas, efisien operasional, dan kualitas layanan akan meningkat secara signifikan. Namun, penerapan AI juga berpotensi menimbulkan tantangan baru seperti kebutuhan pelatihan sumber daya manusia, risiko keamanan data, dan perubahan struktur pekerjaan di masa depan. Dari sudut pandang emosional perkembangan, AI memberi rasa campur aduk bagi banyak orang, rasa kagum dan harapan besar. Karena AI dapat membantu manusia bekerja lebih cepat dan efektif, namun di sisi lain muncul rasa takut, cemas, terutama mengenai perubahan peran manusia dan hilangnya lapangan kerja tertentu. Meski begitu, kita tidak seharusnya takut, tetapi sebaliknya belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan AI sebagai alat yang membantu manusia, bukan menggantikannya. Untuk menutup presentasi ini, saya mengajukan sebuah pertanyaan pemantik, yaitu apakah kita sudah siap secara etika, hukum, dan keamanan data ketika AI menjadi semakin mandiri dalam mengambil keputusan di industri. Sekian pemaparan saya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua, Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang akan saya berikan untuk Adnan. Pertanyaannya, jika artificial intelligence membuat proses industri lebih cepat dan efisien, apakah hal itu secara otomatis berarti perkembangan ini positif atau justru berpotensi menciptakan ketimbangan baru antara teknologi dan tenaga kerja manusia? Dalam bidang industri tentu saja memberikan dampak positif karena yang pertama menjadi lebih efisien dan harganya jauh lebih murah dibanding menggunakan tenaga kerja. Namun sisi negatifnya itu terjadi pada para tenaga kerja karena para tenaga kerja menjadi kehilangan pekerjaannya dan sumber pencarian mata uangnya.
Maka dari itu, para pekerja harus mencari alternatif dari kemampuannya sendiri. Oke, makasih Bapak Adnan.